welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini aku lagi ada di Kota Padang, Sumatera Barat, dan kebetulan aku menginap di salah satu hotel bintang 4 di sini di Kota Padang. Aku langsung spill aja namanya, Pangeran Hotel Pangeran Beach, kebalik ya, Hotel Pangeran Beach. Nah, sesuai namanya, Hotel Pangeran Beach, artinya hotel ini dekat sekali dengan Pantai Padang. Jadi untuk view-nya itu dia ada dua, ada yang ke arah kota dan yang satu lagi adalah beach view gitu. Nah kebetulan aku dapat kamar yang view-nya itu langsung ke laut. Hasil dari aku baca review, sebagian besar bilang katanya sarapannya itu enak. Nah aku penasaran banget kan. Ini aku kebetulan baru nyampe, jadi aku belum cobain untuk sarapannya. Mungkin besok aku bakal videoin ke kalian, aku bakal review makanannya itu seenak apa. Karena katanya makanan yang disajikan itu adalah makanan kebanyakan makanan khas dari Kota Padang, seperti rendang, soto Padang, sate Padang, yang kayak gitu. Jadi aku penasaran juga sih, kalau misalkan memang enak, kayaknya nggak perlu jajan keluar deh. Nanti aku bakal spill view-nya, kamarnya seperti apa, fasilitasnya ada apa aja, terus seberapa bagus sih view ke lautnya gitu. So stay tune. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, share, like, sama komen, dan support channel ini ya. See ya! Oke, kita mulai dari depan dulu. Ini untuk bangunan hotelnya. Lanjut kita maju sedikit, ini ada area drop off-nya, dan di sampingnya itu ada pintu masuk restoran. Jadi ke restorannya bisa lewat depan atau bisa lewat lobby. Jadi sepertinya restorannya dibuka buat umum juga ya. Oke lanjut, ini area drop off-nya lumayan cukup luas ya. Sampai kanan kirinya bisa dipakai buat parkir. Lanjut kita masuk ke area lobby-nya. Sebagai informasi, Hotel Pangeran Beach ini mulai beroperasi pada tahun 1991. Wow, aku sih belum lahir ya. Tapi meskipun terbilang hotel tua, tapi masih bertahan dan dijaga sampai saat ini. Oke, ini kita di area lobby. Di lantai ini ada fasilitas salon dan spa. Selain itu di sini juga ada laktasi room, dan menurut aku ini laktasi roomnya itu rapi, bersih, dan proper. Jadi aman dan nyaman banget nih buat bunda-bunda yang lagi menyusui. Oke, selain itu di lantai yang sama juga ada musola, dan musolanya juga ini menurut aku bagus banget. Terpisah antara musola wanita dan pria, dan masing-masing di depannya ada rak sepatu seperti ini. Di dalamnya juga cukup luas dan sudah disediakan cermin yang super estetik ini di musola wanita. Sementara musola prianya itu lebih luas karena juga suka dipakai untuk sholat Jumat. Oke, lanjut lagi. Di bagian depan itu ada pintu restoran yang tadi sempat kita lihat di luar, dan di sampingnya itu ada resepsionisnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang lobbynya ini memang tidak terlalu besar, tapi menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dan muslim friendly. Oke, move. Sekarang kita naik ke atas dan kita bakal lihat kamarnya seperti apa. Sebagai informasi, Hotel Pangeran Beach ini terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 79, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk harga kamarnya itu start from 890 ribuan untuk tipe kamar yang superior. Untuk yang deluxe itu harganya sekitar sejutaan, dan untuk junior suite itu harganya sekitar 2 jutaan. Untuk harga weekday dan weekend itu berbeda, termasuk harga yang include sama yang exclude breakfast. Oke, back to the topic. Sekarang ini kita lagi ada di koridor kamar. Kebetulan yang aku dapat adalah kamar di lantai 4. Kuncinya udah pakai smart key, udah pakai kartu, tapi bagian dalamnya sepertinya perlu sedikit perbaikan. Oke, ini ada informasi penting juga nih, ada prosedur keselamatan ditempel di pintu bagian dalam. Nah, kita masuk ke dalam. Di sini aku suka karena dia ada pembatas antara area tempat tidur sama foyer. Nah, di sebelah kirinya ada cermin yang gede banget. Aku suka penempatan cerminnya. Ini membuat kita tuh aware dan dress well sebelum kita berangkat. Oke, move. Kita ke area tempat tidurnya. Nah, di dalam kamar itu tempat sampah cuma ada satu, tapi ukurannya lumayan cukup besar. Nah, di bagian atasnya itu ada arah penunjuk kiblat, dan di sebelah kirinya itu ada meja yang diisi sama sejadah. Dan dari pertama kali masuk, ini memang udah dibuka. Jadi memang sengaja untuk memperlihatkan kalau hotel ini tuh memang muslim friendly.
Nah, di atasnya itu kita bisa nyimpen alat-alat sholat, kayak mukena atau mungkin sarung. Dan desain meja ini tuh berbeda dengan meja yang lainnya karena di atasnya tuh dilapisi kain yang bahannya tuh sama kayak karpet. Jadi memang sepertinya meja ini tuh diperuntukkan untuk barang-barang yang memang bersih. Oke, lanjut ke meja sebelahnya. Di sini ada coffee atau tea table. Seperti hotel pada umumnya, di sini juga menyediakan compliment yang bisa kita seduh sendiri di kamar. Nah, ini kita dapatnya air mineral 2, ada gelasnya juga 2 untuk seduh-seduh kopi sama tehnya. Terus tentu aja ada teh. Di sini dapatnya black tea atau teh hitam yang dicelup dan juga ada kopi hitam beserta gulanya. Untuk memasak air panasnya, kita juga disediakan teko listrik yang bisa memanaskan air secara praktis. Tinggal dicolok aja ke stekernya. Posisi stekernya juga ada di meja ini, jadinya mudah dijangkau. Nah, lanjut di meja ini juga ada cerminnya. Kalau aku lihat sih cerminnya ini berfungsi untuk merapikan jilbab atau merapikan mukena. Jadi flow-nya itu enak. Sebelum atau sesudah kita beres sholat, kita bisa sambil ngaca tuh ngerapi-rapihin mukenanya. Selain itu aku juga salvo karena angle-nya di sini tuh ngeliatin jendela belakang yang super cantik. Nah, tipikal hotel-hotel tua itu pasti selalu ada kulkas tapi tempatnya itu tersembunyi. Nah, contohnya aja di bawah meja ini tuh ada kulkas yang mereknya itu Sanyo. Kalian tahu kan Sanyo itu merek udah dari berapa puluh tahun yang lalu. Dan emes ini masih berfungsi loh. Oke, move kita ke bagian lemarinya nih. Untuk lemarinya ini lumayan cukup besar ya. Dan kedalaman lemarinya juga lumayan nih buat gantung-gantung baju. Di bagian atasnya ada kabinet dan di bawahnya itu ada tempat untuk gantung baju. Udah tersedia 3 hanger dan di bawahnya ada sendal 2 dan laundry bag. Oke, move dari lemari kita ke kasurnya. Backdropnya cukup simple, ada meja nakas di samping kanan kirinya, dan ada lampu yang menempel di dinding backdrop. Ukuran kasurnya ini queen size, jadi masih tergolong nyaman untuk dipakai 2 orang. Tinggi dipannya juga ini pas, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek juga. Untuk bantalnya ini aku suka karena soft banget, bikin nyaman pas lagi tidur. Dan untuk kasurnya, ini tipikal yang medium firm, jadi masih nyaman banget dipakai buat tidur, apalagi yang punya backpan kayak aku. Karena pas ditidurin itu nggak akan nyelendus atau nggak akan tenggelam. Oke, move kita lanjut ke area balkonnya. Kalian pasti penasaran kan view-nya sebagus apa? Nah, ini POV dari dalam kalau gordennya itu ditutup. Jujur ini aku suka sama desain area jendelanya. Maksudnya ini tuh kalau dipakai buat foto sambil santai-santai di sini tuh pasti kelihatan bagus. Posisi ada di lantai 4 dan memang posisi kamarnya itu di tengah-tengah, jadi agak kehalang sedikit sama atap, tapi so far masih kelihatan. Dan di sini sunsetnya cantik banget guys. Dan kalian tahu nggak apa yang menarik? Jadi karena ininya dibuka, lihat deh, kalian lihat pantulan, ada pantulan cahaya gitu ke kasur. Oke, move di depan area kasur itu ada meja rias. Meja fungsional juga sih menurut aku karena suka aku pakai kerja juga. Nah, di sebelahnya ada area TV. Di sini juga kita bisa lihat ada door tag buat kasih instruksi beresin kamar. Terus jangan diganggu. Sama instruksi buat ngambil laundry. Next, kita lihat ke area kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya ini cukup luas ya. First, kita lihat dulu ke toiletnya. Ini di atasnya udah dikasih tisu, tandanya udah selesai dibersihin. Nah, sekarang kita buka dulu untuk ngecek apakah ini bersih atau enggak. Dan ternyata ini bersih banget ya. Untuk toiletnya aku proof ini bersih. Air di flush sama di bidetnya juga ini bersih. Jadi aman untuk dipakai ya. Untuk posisi tisunya juga ini dekat dengan toilet, jadi gampang untuk dijangkau. Cuman untuk posisi tempat sampahnya di seberang nih, jadi harus kita pindahin dulu.
Next ini area cermin sama wastafelnya. Di area sini juga aku approve karena ini bersih. Untuk amenitiesnya kita dapat sampo 2 botol, body lotion 1 botol, dan ada 2 sabun batang. Agak berbeda sih ya, kalau yang lain tuh dikasih sabun cair, yang ini tuh sabun batang. Lain itu ada cotton bud, sanitary bag, sama toothbrush kit. Nah sekarang move ke area wastafelnya. Untuk air dinginnya nyala, tapi air panasnya nggak nyala. Tapi so far sih ini nggak jadi masalah karena jarang juga ada orang cuci muka atau sikat gigi pakai air hangat. Kita move ke sebelah kanannya. Di sini ada tempat tisu, terus ada hair dryer. Aman ya, ini hair dryernya nyala dan bisa dipakai setelah keramas. Next kita ke arah showernya. Untuk showernya di sini pakai shower yang ukuran kecil, yang sekaligus bisa dipakai hand shower juga. Tapi air yang keluarnya juga ini lumayan kencang sama deres. Air hangatnya juga berfungsi, cuman harus didiemin dulu agak lama. Next, di sini juga anduk udah disediain 2 anduk badan, tapi nggak disediain anduk kecilnya. Nah ini untuk lantainya bersih, cuman sayangnya di tempat sampah itu ada sampah yang belum dibuang. Entah kelupaan atau memang disengaja ya, aku kurang tahu juga. Nah itu dia untuk review kamarnya. So far masih terbilang cukup bagus ya untuk hotel tua. Meskipun ada defek-defek yang perlu diperbaiki, seperti pintu balkon yang satu ini, yang kalau mau ditutup tuh harus pelan-pelan karena dia nggak soft closing. Terus di area pintunya juga di sini harus diperbaiki. Tapi untuk menginap 1 atau 2 malam sih ini nggak jadi masalah. Nah, oke, sekarang kita move ke area fasilitas lainnya. Jadi dari lift itu di sebelah kiri ada lorong seperti ini. Ini sebelah kanan kiri itu adalah kumpulan dari ballroomnya. Di area paling ujung sebelah kiri itu ada area breakfast atau mentawai restoran. So, kita akan review dulu untuk makanannya sebelum kita lihat area kolam renang sama pantainya. By the way, ini restorannya cukup luas karena ada area indoor sama outdoornya dan ada tamannya juga. Makanannya bervariasi ya, mulai dari Indonesian food, salad, dan dessertnya juga lumayan bervariasi. First of all, aku mau nyobain lontong padangnya. Ini untuk kuahnya ada 2 pilihan, gulai nangka sama buncis tauco. Aku ambil yang buncis tauco dan rasanya beneran enak. Kuah tauconya agak sedikit pedas, padahal aku kasih sambal cuma sedikit. Ini apa namanya? Kerupuk kuah. Kerupuk dikasih kuah, terus ada bihunnya. Ini yang kuah apa? Kuah merah. Ini kuah merah, yang ini kuah sate. kuah sate. Ayo kita makan. Jadi kerupuk kuah ini tuh bisa dibilang kayak street foodnya Sumatera Barat, terutama di daerah Bukit Tinggi. Aku sering nemuin ini di warung-warung, apalagi di warung-warung yang jualan menu-menu sarapan. Kerupuk kuah ini juga sering dijadikan sebagai cemilan rumahan, karena menunya itu sederhana. Yang utamanya itu ada keripik ubi, terus dikasih kuah merah atau kuah sate, dan di atasnya dikasih bihun yang udah dibumbuin. Menu ini juga jadi makanan favorit pas berbuka di bulan Ramadan. So kalian kalau ke Sumatera Barat jangan lupa cobain kerupuk kuah ya. Next kita cobain bubur putih. Bubur putih ini juga bisa disebut sebagai bubur sumsum kalau di Jawa. Tapi di sini ada yang menarik. Karena biasanya kalau bubur sumsum yang sering kita temuin adalah kuahnya pakai kuah gula merah. Yang ini tuh kuahnya kayak kuah santan yang dikasih ubi sepertinya. Please correct me if I'm wrong. Coba buat warga Sumatera Barat boleh komen di bawah ini namanya bubur apa. Karena aku baru nemuin dan aku baru nyobain bubur ini. Aku suka karena tekstur buburnya itu lembut banget dan manisnya juga pas. Ditambah ada ubinya yang ngasih tekstur lebih. Approve sih. Oke, move. Aku cobain juga nih mie ayam. Di sini juga ada yang menarik karena kuah mie ayam di sini tuh lumayan banyak ya. Kalau mie ayam yang biasa kita temuin kan kuahnya itu sedikit ya, agak-agak nyemek gitu. Nah, kalau ini tuh beneran banyak. Nah, ini kita racik dulu pakai saus, kecap, dan sambal seperti biasa. Dan ini setelah diaduk kalian bisa lihat sendiri kuah kaldunya itu semedok apa. Dan sebagai pencinta kuah, aku sih approve banget sama kuahnya. Karena kuah kaldunya itu berasa banget. Cuman sepertinya aku agak kebanyakan kecap nih, jadi agak sedikit manis. Tapi so far sih ini mie ayamnya enak. Serius aku super happy sih di sini karena sesuai sama review yang aku baca kalau makanan-makanan di sini tuh enak-enak. Dan sejauh yang aku makan itu nggak ada yang failed sih. Oke, next kita nemuin ketupat pical atau bahasa Minangnya katupe pical. Bisa dibilang ini tuh pecel tapi khas Sumatera Barat. Ciri khasnya itu ada mie kuning yang besar-besar. Terus kuah kacangnya itu setahu aku nggak pakai kencur. Dan sambal yang dipakai juga ini sambal lado merah atau sambal merah yang teksturnya itu cair. Pedasnya pas.
Nah, terakhir kita makan soto Padang. Ciri khas soto Padang itu ada irisan daging yang garing, tapi dia tetap empuk pas dimakan. Cuman berhubung ini hari kedua aku breakfastnya agak terlambat, jadinya udah pada habis, dan sisa bihun sama kuah aja. Tapi so far ini enak banget, kuah kaldunya itu berasa banget. So, semua makanan di sini aku approve enak-enak. Di depan area makan atau restoran itu ada kolam renang. Yang di depannya itu ada minibar yang menyediakan minuman atau makanan tapi tetap halal ya. Nah, sebelum masuk ke area kolam renang, perlu diperhatikan informasi berikut ini. Kamar bilas dan kamar ganti juga udah disediakan di sini. Selain itu di sebelahnya ada area gym atau fitness area. Oke, jadi dari sini kelihatan ya, di sebelah sana itu ada gedung hotelnya. Di sini adalah poolnya, kolam renangnya. Dan di sebelah sana adalah restorannya, yang tadi tempat kita makan tuh di sana. Dan untuk akses pantainya adalah ke sini. Nah, jadi dari hotel itu ada akses untuk menuju ke pantai. Lokasinya di area taman ini dekat dengan restoran. Nah, ini aksesnya hanya dibatasi dengan satu pintu pagar. Sekarang kita coba jalan keluar ya. Dan ini kita udah masuk ke area pantainya, tapi ini sangat disayangkan karena area pantainya ini kotor banget, banyak sampah. Mungkin kalau ini dibersihkan bisa jadi nilai tambah. So guys, itu adalah review dari aku tentang Hotel Pangeran Beach yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Meskipun sudah berdiri tahun, aku tulis di sini, udah berdiri cukup lama karena memang terlihat bangunannya itu bangunan tua, bangunan sudah lama. Ada beberapa memang yang butuh perbaikan, tapi so far semuanya masih bisa kita nikmati santai, dan pemandangannya itu memang juara banget karena langsung menghadap ke laut. Tapi mungkin aku bisa kasih rekomendasi ke kalian, kalau misalkan mau nginep di sini mending ambil yang lantai yang paling atas saja, antara mungkin atau lantai 5 atau lantai 6, karena totalnya semua ada lantai 6. Aku di lantai 4 dan posisinya itu memang di tengah-tengah, jadi agak agak terhalang dikit sama atap bangunan di depan kamar aku gitu. Jadi aku saranin di lantai 5 atau lantai 6 aja biar view-nya lebih plong gitu. So guys, kalau kalian suka sama konten-konten di YouTube channel aku, please support me dengan cara subscribe channel ini, like video ini, komen kalau misalkan aku mungkin ada salah-salah atau ada rekomendasi lain dari kalian, atau ada review yang udah pernah menginap di hotel ini, boleh komen di bawah. Terus juga share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian yang mau liburan ke Kota Padang. So ini bakalan jadi referensi kalian untuk cari tempat penginapan selama di sini. So yeah, support me. And thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.